مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلوني الجنة ويباعدوني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin wal Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wal Habib Taufiq As-Saggaf wa jami'ul habaib wal hadirin, pengurus Masjid Al-Muttaqin dan seluruh yang hadir, yang saya muliakan, yang saya hormati. Kita sampai ke hadis 29 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis dari sahabat yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada saya suatu amalan yang menyebabkan diri saya masuk ke surga dan menjauhkan diri saya dari api neraka. Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demi Allah, sungguh kau telah bertanya tentang sesuatu yang begitu besar, dan sesungguhnya hal itu sungguh mudah
bagi orang yang Allah mudahkan dirinya. Kamu menyembah kepada Allah dan kamu tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu mendirikan salat dan kamu menunaikan zakat dan kamu berpuasa di bulan suci Ramadan dan kamu melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nabi bersabda, maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah tameng pelindung dan sedekah memadamkan atau menggugurkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan solat seseorang di tengah malam. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, sampai kepada ayat ya'malun, yaitu mereka melakukan amalan. Kemudian Nabi bersabda, maukah aku kabarkan padamu, lanjutan dari hadis tersebut, ala ukhbiruka bi ra'sil amr, maukah aku kabarkan padamu puncak perkara, wa amudihi, tiangnya, wa dzurwati sanamihi, dan puncak dari punuknya. Saya berkata, iya wahai Rasul. Maka Nabi bersabda, ra'sul amri al-Islam, puncak dari perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, tiangnya adalah solat. Wa dzurwatu sanamihi, dan puncak punuknya adalah jihad. Kemudian Nabi bersabda, maukah aku kabarkan padamu, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, yang menyempurnakan seluruhnya itu? Saya berkata, iya wahai Rasulullah. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, lalu Nabi memegang lidahnya. Wa qal, dan bersabda, kufa alaika hadha, jagalah kamu lisan ini. Qultu, saya berkata wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhadhunna bima natakallamu bihi, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan diazab dengan sebab lidah yang kami gunakan berbicara. Maka Nabi bersabda, thaqilatska ummuk, celaka bagi dirimu. Wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak manusia tersungkur di dalam neraka dengan wajah-wajah mereka, atau dengan batang-batang leher mereka, atau manakhir, hidung-hidung mereka, kecuali hasil panen dari lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya. Waqal, dan beliau berkata, hadithun hasanun sahihun, derajat hadis ini adalah hadis hasan atau hadis sahih. Sayyidina Muaz bin Jabal meriwayatkan hadis tersebut. Yang luar biasa pertanyaannya ini, pertanyaan yang sangat baik, inti dari ilmu yang ada di dalam agama Islam. Ini alamat orang yang akalnya sudah diberikan cahaya oleh Allah dan hatinya telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dia pikirkan ketika hidup, tempatnya di mana nanti di akhirat, di surga atau neraka. Itu yang jadi pikirannya sehari-hari. La gair, gak ada yang lain. Nah, orang yang semacam ini itu tanda bahwa akal dan hatinya telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qad nawwarallah qalbahu wa aqlahu, orang yang akal dan hatinya telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi pernah mengatakan, inna nur idza dakhala fil qalbi in syaraha lahu sadr wan fasah.
Sesungguhnya cahaya jika Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba, dadanya terasa luas dan lapang. Kemudian sahabat bertanya, tandanya apa wahai Rasul orang yang hatinya telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi bersabda, tandanya adalah al-inabah ila daril khulud wa tajafi an daril gurur wal isti'dad qabla nuzul. Kata Nabi, tandanya adalah pikirannya itu hanya memikirkan bagaimana nasibnya di akhirat, surga atau neraka. Itu pikirannya ketika hidup di dunia. Dan dia sudah tidak tertipu dengan godaan duniawi. Dan yang ketiga, selalu mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Kalau tiga hal ini ada di dalam diri kita, kata Nabi, dipastikan Allah telah memberikan cahaya dalam hatinya dan dalam akalnya. Kalau tiga ini ada di dalam diri kita. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran ulul albab. Ya, ulul albab. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quranil Karim menyebutkan makna ulul albab yaitu ahlul ukul wan nuha, orang yang memiliki akal yang sudah dibimbing oleh Allah, akal yang sudah diberikan cahaya, hati yang sudah diberikan cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa tahu hakikat dia hidup di dunia ini tujuannya kemana. Dia tahu mana yang menipu dia ketika hidup di dunia, mana yang harus diutamakan, mana yang harus diprioritaskan. Itu tanda orang akal dan hatinya telah diberikan cahaya. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang ulil albab, kata Allah Ta'ala. Contohnya ini ulil albab, Sayyidina Mu'az bin Jabal. Pertanyaannya simple tapi menjadi inti daripada tujuan hidup. Beliau bertanya, wahai Nabi, kabarkan padaku satu amalan yang bisa menyebabkan saya masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Itu aja tujuan hidupnya. Jadi Sayyidina Mu'az ini orang yang sudah diberikan cahaya dalam akal dan hatinya. Pikirannya ini, bagaimana saya ini? Setelah saya wafat, saya ke surga atau ke neraka? Ini harus ada di pikiran kita, sehingga nanti berimbang antara ar-roja wal khauf. Ar-roja punya harapan akan rahmat Allah, al-khauf hati-hati, rasa takut akan azabnya Allah. Itu. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, wa wailun liman kana hawahu amira wa aqluhu asira. Sungguh beruntung orang yang akalnya, ini tanda akal yang bercahaya. Sungguh beruntung orang yang akalnya menjadi pemimpin, sedangkan hawa nafsunya menjadi tawanan. Jadi artinya hawa nafsu ini ikut perintah akal. Akal yang sudah diberikan bimbingan cahaya selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan hawa nafsu sifat alaminya selalu melawan perintah Allah. Jadi akal ini yang harus menjadi pemimpin, hawa nafsu menjadi tawanan. Akal yang mengatur hawa nafsu. Kata Ibn Hajar dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, sungguh beruntung orang yang akalnya menjadi pemimpin sedangkan hawa nafsunya menjadi bawahan. Bahasa sederhananya seperti itu. Asir ini artinya tawanan perang. Tapi wailun, celaka, liman kana
hawahu amira wa aqluhu asira. Sungguh celaka orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi bawahan. Jadi akal ikut perintah hawa nafsu. Ini kejahatan yang ada yang dilakukan oleh manusia, itu sebab akal menjadi bawahan, hawa nafsunya menjadi pemimpin. Apa yang diperintah oleh hawa nafsu, akal ngikut. Akhirnya yang terjadi kerusakan. Jadi akal manusia ini sesuatu yang paling mulia. Semua manusia ketika Allah ciptakan akalnya itu, fitrahnya itu taat sama Allah. Akal gak ada yang bermaksiat kepada Allah. Akal ini secara alami sudah tahu tujuan hidupnya kemana. Akal ini ketika Allah ciptakan sudah faham siapa yang harus disembah. Tapi yang hawa nafsu ini diciptakan dari awal menjadi pembangkang. Ketika Allah ciptakan hawa nafsu, Allah tanya kepada hawa nafsu, kamu kenal saya? Kata Allah. Dia mengatakan, iya saya kenal. Kau Tuhan. Begitu. Aku juga tidak akan taat kepadamu. Bahasa kasarnya begitu. Jadi dari awal diciptakan nafsu, nafsu sudah mengatakan saya tahu kamu Tuhan, tapi saya tidak taat kepadamu. Tapi kalau akal Allah ciptakan, Allah tanya kepada akal, hal araftani, kamu kenal saya? Kata akal, ya saya kenal engkau, engkau Tuhanku dan aku akan taat kepadamu. Itu. Jadi jangan sampai hawa nafsu ini yang mengatur kita. Jangan sampai akal dan hati kita tunduk kepada perintah hawa nafsu. Itu. Nah, Sayyidina Muaz bin Jabal dapat pengakuan dari Nabi. Nabi pernah mengatakan, a'lamukum bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Orang yang paling mengetahui ilmu halal haram adalah Muaz bin Jabal, kata Nabi. Beliau masih muda, meninggal tidak lebih usia 30 tahun lebih. Meninggal syahid terkena wabah taun di Syam. Ya. Dan Nabi mengatakan orang yang wafat karena kena wabah taun, wafatnya syahid. Asy-syuhada khamsatun, kata Nabi. Para syuhada ada 5. Salah satunya al-mat'un, yang meninggal kena wabah taun. Sayyidina Muaz bin Jabal wafat syahid fisabilillah kena wabah taun, dan beliau juga salah satu sahabat yang pernah dikirim oleh Nabi, diutus untuk berdakwah ke Yaman di kota Taiz. Dikirim 3 orang sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikirim ke Son'ah. Dakwanya berhasil, semua suku yang di sana Islam di tangan Sayyidina Ali. Masuk Islam di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Abu Musa al-Ash'ari, Nabi kirim ke Zabid. Berhasil dakwah beliau. Bahkan membangun masjid ketiga dalam sejarah Islam. Masjid pertama itu Masjid Quba dalam sejarah Islam, ya. Masjid kedua yang dibangun Masjid Nabawi. Masjid ketiga masjid yang ada di Zabid, dibangun oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian Sayyidina Muaz bin Jabal dikirim oleh Nabi ke Taiz, ya, semuanya di Yaman. Dan Nabi sudah mengatur, sampai di sana kalian bangun masjid, lokasinya di sini dan di sini dan di sini. Sampailah mereka ke Yaman, dakwah diterima, masuk Islam penduduk Yaman dari 3 kota tersebut. Kemudian melaksanakan wasiat Nabi untuk membangun masjid di lokasi yang sudah ditentukan oleh Nabi. Dibangun. Sampai sekarang masjidnya ada, 3-tiganya ada masjidnya. Di Son'an namanya Masjid Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Di Taiz Masjid Sayyidina Muaz bin Jabal. Dan di Zabid Masjid Abi Musa al-Ash'ari. Dibangun 3 masjid dengan lokasi yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata
dengan teknologi yang ada di zaman kita menggunakan satelit, 3 masjid itu sejajar dan sejajarnya sampai ke Ka'bah, sejajar dari Son'a, kemudian Zabid, Taiz, kemudian Ka'bah. Itu kalau pakai satelit Google Map itu sejajar tuh. Dari mana Nabi bisa menentukan lokasi itu dan bisa sejajar dengan Ka'bah? Ya, menggunakan bukan teknologi manusia, tapi teknologinya Allah Ta'ala, Qudratullah gitu. Nah, ini Sayyidina Mu'az bin Jabal. Beliau bertanya dengan pertanyaan yang luar biasa tadi. Kabarkan padaku wahai Rasulullah satu amalan yang menyebabkan diriku masuk ke dalam surga. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, yang hari lahirnya di bulan Rajab tanggal 13 kemarin. Tanggal 13 kemarin itu hari lahirnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Meninggal bulan suci Ramadan. Ya, Sayyidina Ali mengatakan, "Man jama'a sitta khisal lam yada' lil jannati matlaba wala 'anin nari mahraba. Man 'arafa Allah fa ata'ah wa man 'arafa syaitan fa asah wa man 'arafa al-haqqa fattaba'ah wa man 'arafa al-batila fajtanabah wa man 'arafa ad-dunya fa a'rada anha wa man 'arafa al-jannata fatolabaha." Siapa yang mengumpulkan 6 perkara, maka dia akan masuk ke surga dan pasti akan jauh dari api neraka. Saya terjemahkan secara sederhana aja. 6 perkara jika dikumpulkan pasti masuk surga dan pasti dijauhkan dari api neraka. Yang pertama, siapa yang mengenal Allah, maka taatilah Allah. Yang kedua, siapa yang mengenal syaitan sebagai musuh, maka ingkari perintahnya. Yang ketiga, siapa yang sudah mengetahui satu kebenaran, maka amalkan kebenaran tersebut. Yang keempat, siapa yang telah mengetahui satu dosa atau kebatilan, maka jauhilah kebatilan tersebut. Yang kelima, siapa yang sudah mengetahui bahwa dunia ini yang bisa melupakan kita kepada akhirat dan menipu kita, melalaikan kita, maka berpalinglah darinya. Dan yang keenam, siapa yang sudah mengetahui surga, maka berusahalah meraihnya, bersungguh-sungguhlah menggapainya. Kata Imam Ali, 6 hal ini jika dikumpulkan, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang penting kita jaga 4 hal, ya, sesuai dengan doa. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, aku minta padamu surga dan segala sesuatu yang membuat aku dekat dengan surga dari amal. Kalau mau surga harus beramal. Bagaimana seorang tidak mau beramal kemudian menghayal nanti masuk surga? Mustahil. Salat ditinggal 5 waktu, puasa tidak dikerjakan, zakat tidak ditunaikan, kemudian amal soleh tidak dilakukan, wala hadir majlis sekali walau marrah, wala kenal ulama, belajar pun tidak mau. Mau gimana? Terus menghayal masuk surga. Makanya doa tadi menyebutkan kalau mau masuk surga harus ada amal. Walaupun bukan amal itu yang memasukkan kita ke surga, tapi itu adalah syarat meraih rahmatnya Allah. Karena surga dengan amal kita, gak bisa kita beli surga dengan amal, karena amal kita kurang. Tapi Allah sudah menyatakan kalau mau raih surga harus dapat rahmatku, harus dapat ridhoku. Dan cara mendapatkan rahmat dan ridhoku adalah dengan beramal baik. Inna rahmatullah
Goribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang pertama harus beramal. Tambah amalan yang sunnah lebih baik, tambah amalan-amalan zikir, tambah amalan-amalan membaca Al-Quran. InsyaAllah ini pertanda bahwa kita dekat dengan surga. Yang kedua, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma gharraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ya. Tadi yang pertama qaul, ya. Qaul dengan amal kita gabung saja. Karena qaul itu misalnya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tidak menggunjing orang, tidak mencaci maki orang, tidak memfitnah orang. Lidah kita gunakan sebaliknya hanya zikir, sebut ilmu, baca Al-Quran, memuji orang yang berhak untuk dipuji. Nah, ini lisan ini membantu untuk mendekatkan diri kita ke surga. Amal, ucapan. Yang ketiga, niat. Selalu setiap saat niat itu harus baik. Saya hadir ke majlis niatnya untuk belajar ilmu agama, untuk bisa mendapat fadilah majlis ilmu, untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara, silaturahmi dan seterusnya. Saya beramal baik niatnya. Semua niat harus diatur, niat yang baik. Dan yang keempat paling penting, keyakinan, i'tiqad. Ikuti keyakinan beragama sesuai dengan keyakinan yang benar. Misalnya keyakinan-keyakinan yang bisa merusak amal ibadah kita, yaitu keyakinan-keyakinan yang menyatakan bahwa Allah itu berjisim misalnya. Allah itu seperti makhluk. Allah itu diimajinasikan wujudnya seperti ini dan seperti itu, dan lain sebagainya. Itu namanya i'tiqad. Begitu juga minta dijauhkan dari api neraka. Sama, dari amal, dari ucapan, dari amal, dari niat dan i'tiqad. Kalau empat ini kita jaga, insyaallah kita ketika meninggal dunia bisa meraih husnul khotimah. Jadi ini pertanyaan luar biasa. Kemudian beliau mengatakan lagi, ya, amalan ini bisa menyebabkan saya masuk surga, kata Sayyidina Muaz bin Jabal, dan bisa membuat saya jauh dari api neraka. Kalau mau jauh dari api neraka, tinggalkan semua keburukan. Semua yang buruk ditinggalkan, semua yang dilarang oleh Allah ditinggalkan.